Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Naila Lovena Dewitri dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 23. Kali ini saya akan menyampaikan orasi mengenai demokrasi di Indonesia. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah demokrasi yang ada di Indonesia. Indonesia itu merupakan salah satu negara demokrasi. Sejarah demokrasi di Indonesia mengisahkan perjalanan panjang bangsa Indonesia hingga akhirnya menggunakan bentuk demokrasi Pancasila seperti sekarang ini. Dan inilah perjalanan bangsa Indonesia menuju demokrasi Pancasila. Yang pertama ada demokrasi parlementer atau liberal. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada periode pertama, yaitu tahun 1945 sampai 1949 merupakan awal dari praktik demokrasi parlementer. Namun, karena kehidupan politik masa itu tidak stabil, maka demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik dan mengakibatkan tidak berjalannya program-program yang dibuat pemerintah secara berkesinambungan. Demokrasi ini akhirnya berakhir secara yuridis pada tanggal 5 Juli tahun 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada demokrasi terpimpin. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno menyampaikan amanat kepada Konstituante atau Dewan Pembentuk UUD tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, yaitu 1. Demokrasi terpimpin bukan diktator. 2. Demokrasi terpimpin sesuai dengan dasar hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. 3. Demokrasi terpimpin berarti demokrasi di seluruh persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan termasuk sosial, politik, dan ekonomi. 4. Inti pimpinan di dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Di dalam demokrasi terpimpin, oposisi wajib mampu melahirkan pendapat yang sehat dan membangun. Membaca pokok-pokok di atas, maka demokrasi terpimpin terlihat baik dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun, konsep-konsep itu ternyata tidak direalisasikan sebagaimana mestinya. Alhasil, demokrasi terpimpin kerap kali malah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. Yang ketiga, ada demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Pokok terpenting di dalam demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan sesuai martabat dan harkat manusia, menjamin persatuan bangsa, rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama masing-masing, mengutamakan musyawarah, dan mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini seringkali menyimpang dari prinsip demokrasi Pancasila itu sendiri. Berikut beberapa pelanggarannya. 1. Penyelenggaraan pemilu yang tidak adil dan tidak jujur. 2. Jaminan kebebasan mengemukakan pendapat yang nyaris tidak ada. 3. Mengekangan berbagai diskusi di perguruan tinggi. 4. Diberedelnya pencabutan izin sejumlah media yang mengkritik pemerintah. 5. Kriminalisasi terhadap individu dan kelompok yang tidak sependapat dengan pemerintah. 6. Penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis. 7. Sistem kepartaian yang berat sebelah dan tidak otonom sama sekali. 8. Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN. Yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila pada era reformasi sampai dengan sekarang. Perbedaan demokrasi Pancasila pada era reformasi dengan era Orde Baru terletak pada tata cara dan aturan pelaksanaannya. Mayoritas perubahan terletak pada perbaikan kebijakan-kebijakan yang kurang sejalan dengan konsep demokrasi. Berikut adalah beberapa hasil perubahan tersebut. 1. Pemilu yang sungguh-sungguh demokratis. 2. Terwujudnya kehidupan yang lebih demokratis. 3. Lembaga demokrasi akhirnya berfungsi. 4. Setiap partai politik sekarang dapat mandiri dan tidak berat sebelah. 5. Memaknai demokrasi Pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang memengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Penerapannya di dalam masyarakat sendiri bisa terlihat di dalam pelaksanaan pemilu yang luber atau langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan juga jurdil, jujur, adil, kebebasan berpendapat di media sosial, kebebasan pers atau tidak ada media yang diberedel, dan kemudahan untuk memperoleh izin saat ingin mengadakan demo. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.